Wah, gue kalau misalnya disuruh mulai lagi gue ke rute Betung ini mikir 2 kali dah. Yo, pagi. Hari ini tuh hari Senin, tanggalnya gue lupa. Gue melanjutkan perjalanan setelah balapan Tour de Gayo yang dilakuin hari Sabtu lalu. Jadi sekarang gue berangkat dari kota Takengon pagi hari ini menuju ke Nagan Raya via Desa Betung dan via Gunung Singgahmata. Semoga selamat sampai tujuan, nggak ada kenapa-kenapa di jalan. Ban serep cuma satu. Ini gue berhenti bentar buat sarapan. Ini baru masih di daerah Takengon. Jadi perjalanan ke Nagan Raya itu masih butuh waktu 10 jaman kalau goes naik sepeda. Nah, semoga aja nggak hujan deras di jalan. Isi perut dulu. Di sini aspalnya masih pada basah. Kaos kaki masih basah, sepatu basah, celana basah, baju basah. Ini nggak ada yang kering. Nah, kalau misal ditanya alasan kenapa gua milih rute Takengon Betung menuju ke Nagan Raya itu karena ya mungkin sepengetahuan gue belum ada orang yang pernah gue lewat jalan situ ya. Gokil. Gila. Asik banget udaranya. Ya udah mulai dingin. Parah, tadi malam tuh suhunya 14 derajat. Jadi mari kita ke Betung. Kita menuju dataran tertinggi Aceh yang konon kata orang jalanannya ekstrim. Mari kita jajal. Mulai berkabut. Ini udah nggak ada orang, udah sepi banget, dan ini udah mulai nanjak. Dan ini nanjak terus. Gue nyari apaan sih? Puncak pohonannya nggak kelihatan apa-apa, gila. Ini emang bener-bener hutan sih. Selain itu emang hutan rimba, dimana hewan buasnya masih banyak. Konon kata-kata warga itu ada harimau, masih ada gajah Sumatera juga masih, beruang juga masih berumandung. Jaket gue udah mulai basah sebenarnya. Udah mulai nembus, padahal nggak ada hujan. Efek dari kabutnya. Wah gila dingin. Di pegunungannya. Pakai celana pendek. Nggak kelihatan apa-apa lagi. Kita menuju ke sana. Musola Al Muhajirin. Gua nggak tahu ini udah berapa kilo, udah berapa jarak yang ditempuh dan apa desa di depan, berapa kilo lagi nyampe ke kampung terdekat karena nggak ada sinyal sama sekali. Ya, gue sudah melewati puncak berkabut pertama dan bakal lanjut turun ke sana. Gila nggak tuh view-nya? Hah? Gila nggak view? Wih, gokil. Ini udah masuk di Desa Celala. Hai. Udaranya tuh makin kemari tuh makin sejuk.
Jalanannya bagus. Ini baru di kilometer 22. Aspal tetap basah. Pagi, Pak. Dan orang di sini tuh ramah-ramah. Setelah ini bakal nanjak panjang. Sekitar 20 atau 30 kilo itu full climbing. Gak ada turunan. Mungkin ada tapi nggak yang panjang-panjang banget. Lebih panjang nanjaknya daripada turunannya. Dan setelah itu baru masuk ke desa Betungatu. Ya masih jauh, masih sekitar 40 kilo lagi dari sini. Oke Bang. Widih, nikmatnya eksplorasi tempat baru itu. Jadi rasa capeknya itu tertutupi dengan rasa puas ketika kita melintasi daerahnya. Sorry kalau misalnya mic-nya berisik, noise karena angin, karena gue nggak pakai mic eksternal. Pagi Bang. Orang-orang sini aja pada pakai jaket, apalagi gue yang pendatang. Pagi Bang. Dan jujur nih, gue tuh sebenarnya bohongin emak gue. Dan semoga gue nggak kualat deh. Karena gue bilang sama emak kalau misalnya kondisinya hujan terus, gue nggak jadi pulang lewat jalan Betung sini. Tapi sebenarnya gue nggak bohong juga, karena tadi pagi emang nggak hujan. So, ya gue libas dong. Desa Celala. Pak. Gua handstand terus. Kaki gue tuh udah mau kram-kram kayak gitu karena dingin. Jadi sepanjang jalan sini tuh banyak banget anjing. Tapi pada nggak ganggu anjing-anjingnya. Yep. Jalanan udah mulai nanjak. Gue udah keluar dari Kecamatan Celala. Ini udah di jalan lintas Takengon Melabuh via Betung dan Gunung Singamata. Tadinya gue pakai jaket, tapi lama-kelamaan panas. Akhirnya gue buka aja. Gue cuma bawa 1 bidon. Gak tahu cukup atau enggak. Hal yang salah menurut perhitungan gua. Gue cuma bawa bidon 1. Harusnya tuh gue bawa bidon 2. Gue bawa 1 itu pertama karena mikir yang rute bakal gue lalui ini kan hutan hujan. Jadi gue nggak bakal kepikiran tentang air dong. Ya akhirnya setelah gue di jalan baru gue sadar ternyata sumber air nggak banyak. Bro, ini jam 9:16 pagi. Gue udah di atas, tapi ini belum puncak. Nanjak terus, nanjak. Sepi banget. Wah, di bawah tadi gila. 23%, 28% kemiringannya.
Goks sudah di atas. Dan ya, Betung masih ke arah sana. Ini baru kilometer 37 di ketinggian 1416 total elevasi, dan posisi elevasi saat ini 1416 juga. Anjing ini ini titik tertinggi sebelum sampai ke Desa Betungnya. Tapi setelah Desa Betungnya ada yang lebih tinggi lagi. Apa sih yang gue cari sebenarnya? Belakang lewat tinggi. Masih naik lagi. The fuck man? Apa sih? Apa sih yang gue cari sebenarnya? Benar-benar di atas awan. Kondisinya ini ada matahari, tapi mungkin karena kabut ya, jadi basah terus, lembab terus, kayak gerimis tipis-tipis. Dari tadi yang gue hitung ada mobil lewat jalan sini baru 2. Ini tepat di ketinggian 1500 di kilometer 49. Masih kilometer 43. Deh. Ujung sana tuh ada jalan tuh. Ada jalan. Kita naik lagi. Thank you buat Magen yang udah support Cyclocom dan radar lampu belakang. Ntar bakal gua review fitur-fitur dan fungsi dari alat ini. Radar deh, banyak fungsi, banyak fitur. Yang jelas untuk orang-orang yang doyan ultra cycling, yang doyan banget goes sendirian jauh-jauh, alat ini benar-benar ngebantu loh. Yuhu, kita sudah masuk di Tugu Batas antara Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya. Ini Nagan Raya. Habis ini kita bakal turun langsung menuju Kampung Betung Atuh. Gua nggak bakal rest lama. Gua nggak rest lama di Betung karena dari Betung itu masih sekitar 100. Betung itu masih kilometer 60 kalau dari kota Takengon. Dan total jarak itu kalau dari Takengon menuju Bandara Nagan Raya itu sekitar 150 kilo. So, gue cuma isi ulang bidon di Betung ntar karena bidon tinggal segini. Lalu gue bakal langsung cabut. Kita lihat sekarang kita di kilometer berapa. Moving time gue di 2 jam 50 menit. Kilometer 45. Maksimal elevasi di 1525 meter dan elevasi saat ini 1477. Ini bakal turun parah sih. Gue cuma modal ban 25 C Kenda harga 60 ribuan dan brake pad. Dan ini rim brake. Semoga selamat. Udah turun. Sepeda masih turun. Itu di jalan. Kalau kelihatan ya, dan bakal naik sampai ke atas lagi, tapi nggak tahu bakal kelihatan di kamera atau enggak. Gue udah kedinginan, bidon dah tipis. Habis isi bidon,
Gak tahu nih akhirnya bahaya atau enggak. Soalnya dari kolam. Ya udahlah ya. Masih jauh lagi mau cari isi ulang air, jadi apa yang ada aja sepeda gue letakin sini. Gue udah nggak tahu di mana. Kampung Betong belum sampai-sampai. Dan ini terus nanjak. Wah, gue juga nggak bisa bayangin kok bisa gue ngelewatin gunung itu. Orang-orang tuh sering banget nanya, sebenarnya lo tuh ngapain? Lo tuh nyari apa? Sepedaan kayak gitu. Dan gue sendiri nggak tahu jawabannya apa. Intinya gue hanya pengen bersepeda sampai badan gue udah nggak mampu lagi. Anjing, gue bener-bener pengen nangis. Rasa di perasaan gue tuh campur aduk, senang, sedih, bingung. Masih terus nanjak. Gue baru nyampe di Tugu Syuhada. Ini adalah tugu yang memperingati peristiwa syahidnya Tengku Bantakiah beserta para santri-santrinya di Dayah Babul Mukarramah ala Nurillah Darussalam Betung Ateuh pada hari Jumat tanggal 23 Juli 1999. Itu kejadian di saat era konflik Aceh, masa darurat operasi militer. Dan itu di Betung Ateuh, kayaknya di depan lagi sana. Dan ini tugunya. Gua nggak tahu lokasi pastinya di mana, tapi ini tugu yang memperingati. Dan cuaca mulai hujan, jadi gua harus segera keluar dari lokasi ini. Syukur gua masih selamat. Hampir masuk jurang di tikungan ini. Ini nggak bisa dinaikin sepeda, ban bener-bener licin. Tuh, turun terus, desanya di bawah. Kalau tadi nggak ada abang-abang bekerja jalan yang nangkep gua selesai. Gua udah sampai di Betung Ateuh. Nah, ini sungainya. Kita lanjut lagi ke sana. Ini jam 1 siang. Gua baru kelar makan tadi di Betung Ateuh, di desanya. Mie Aceh. Gua nggak ada istirahat, cuma makan doang. Begitu habis, gua langsung sikat goes lagi. Soalnya ini udah jam 1 dan gua harus nanjak ke puncak Gunung Singgahmata, baru ntar turun terus ke kota Nagan Rayanya, ke arah bandaranya. Kenapa gua nggak rest banyak di Betung? Gue takut kemalaman. Jadi ya udahlah. Habis makan langsung gas terus, istirahatnya di atas sepeda kayak gini. Sambil gue 10 km per jam. Daripada gue berhenti kan. Soalnya kalau hujan jalannya licin banget. Nggak hujan aja berkabut ntar kata orang-orang. Nah ini udah mulai nanjak lagi. Ini jam 2 siang. Kilometernya baru 68 kilo. Total riding gua di 4 jam 36 menit. Masih 90 kilo lagi ke kota Nagan Raya. Gua nggak bisa berhenti lama-lama karena ntar bakal kram. Jalur yang dulu menurut gua paling berat yang pernah gua lalui dari Lampung menuju Bengkulu itu lebih gila ini lagi. Betung ke Singgahmata itu nggak ada obat. Ini udah berkabut. Gua nggak bisa ngeliat apa-apa. Target gue itu adalah 30 kilo lagi masih.
Gua nggak tahu turunnya ntar bakal gimana. Kalau memang gelap banget, kayaknya gue bakal tidur di hutan-hutan antara Singgah Mata ke Nagan Raya ke bawah kota. Gue nggak bawa sleeping bag, gue cuma bawa emergency blanket dan sepasang dan satu kaos, satu celana pendek. Bener-bener kayak mau bunuh diri sih sebenarnya. Yang mati rasa itu justru bukan kaki atau betis gua, tapi pinggang gua. Pinggang gua tuh yang udah nggak tahu hilang gimana rasanya. Aspalnya basah terus. Karena ini emang hutan hujan. Sekarang gua di ketinggian 1544 gua sekarang. Oke, gue lanjut lagi. Ini di kilometer 70. Apa nama daerah, Bang? Ini kuburan apa namanya? Betung. Betung di bawah tadi kan? Ya, ini kan ada ini masih betung. Ini masih betung, Bang? Masih betung. Itu ada tulisannya situ ada juga. Tengku betul Bang. Wah, ini makam. Makam. Itu ada juga Ibrahim Muda. Yang punya Tengku Bantag ya? Di bawah sana. Jembatan tadi. Tuh, di jembatan tadi. Mungkin sekitar 2 jam lagi kalau gue nyampe ke puncak Singgah Mata. Turunnya nih yang PR banget. Kendaraan juga jarang. Ini ketemu abang-abang ini mau pulang ke Bang Pidi. Nggak ngambil air. Kehabisan air dari tadi itu udah kepikiran air di mana ada air. Ini habis ini nggak ada lagi, Bang. Air ada. Ada. Kan itu kan sumber air. Kalau minum air itu bagus tuh. Oh, yang di pinggir-pinggir gini. Iya, air hujan tempungnya nih. Itu sumber mata air. Tapi malam nggak ada kendaraan lewat, Bang? Malam kadang ada. Ada, sesekali ya. Ini kan lintasan orang balik ke Abia, Ah. Abia balik ke sana masuk. Oh. Ini kan peringatan hari memang orang sini singgah biasa makan gitu kan. Nah, ini turunnya ntar di Simpang 4 Jeram itu ya? Oh iya iya. Ya, Simpang 4 Jeram. Di sana kan ada simpang. Oh, ini kacau, ini aku beduk. Belok ke kanan. Ke kanan. Nah, kalau kita ke kiri nanti langsung ke Bendungan. Bang, makasih ya, Bang. Sama-sama. Yang pas lah. Siap betul rame-rame. Betul Pan. Sama orang adventure.